Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi tentang masalah gangguan kecemasan, khususnya adalah masalah gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit berbicara tentang sponsor dari baju saya ini. Ya, baju saya ini kebetulan diberikan oleh Kenworth Company, dan ini adalah perusahaan baju yang berada di Bandung. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tertarik, mungkin bisa cari di Instagramnya. Kalau teman-teman sendiri melihat masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan itu adalah suatu kondisi yang sebenarnya tidak semua orang bisa alami. Jadi kalau kita lihat masalah kecemasan itu memang bisa dialami oleh orang lain yang mengalami suatu ketidakseimbangan di sistem saraf pusatnya, yaitu khususnya di amigdala. Namun, ketika orang mengalami suatu diagnostik gejala gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder, biasanya gejala kecemasannya itu terkait dengan kekhawatiran terhadap hampir semua aspek di dalam kehidupannya, dan hal tersebut sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, biasanya selain daripada kondisi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, juga biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah lain seperti masalah fisik, ya, psikosomatik, dan juga masalah yang berkaitan dengan misalnya gejala depresi. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman di YouTube channel saya ini di komentarnya. Sebenarnya saya sudah cukup sering ya membahas masalah gangguan kecemasan sebagai salah satu dasar orang mengalami gejala psikosomatik. Cuman mungkin untuk teman-teman subscriber baru, boleh, nggak apa-apa ya, kita ulang kembali nih. Apa sih sebenarnya masalah gangguan kecemasan itu? Tadi saya sudah bilang bahwa sebenarnya gangguan kecemasan menyeluruh salah satu gangguan kecemasan yang paling umum dialami oleh banyak orang, terutama kaitannya dengan bagaimana mengelola perasaan dan pikirannya yang sangat-sangat khawatir terhadap segala macam hal. Pada dasarnya, kondisi gangguan kecemasan menyeluruh seringkali dikaitkan dengan berbagai macam faktor di dalam kehidupan orang tersebut. Contohnya terhadap kesehatannya, terhadap lingkungan keluarganya, pekerjaannya, sekolahnya gitu ya. Namun memang kalau kita melihat kebanyakan, apalagi di zaman saat ini, orang yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh itu sekira usianya itu rata-rata di atas 30-an. Ya, kalau dari statistik yang ada di dalam praktek saya sehari-hari, mereka kebanyakan mengalami gejala-gejala ini sebenarnya memang sudah cukup lama, biasanya berkisar antara lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, tapi tidak sampai membuat gangguan yang berat. Nah, ketika dia sudah mengalami gangguan yang berat atau karena kondisi pandemi saat ini yang serba tidak enak, memicu gejala kecemasannya itu lebih dominan. Sehingga perasaan tidak enaknya itu sama sekali nggak nyaman gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang penting nih, terutama buat teman-teman yang suka mengatakan, apakah orang cemas itu memang sampai segitunya dok gitu ya. Iya betul. Seringkali di dalam praktek, apalagi juga tadi saya selesai praktek ini, sering mendapatkan pasien-pasien yang mengeluh bahwa keluarganya itu atau pasangannya tidak memahami gitu ya kondisi dia. Padahal dia itu adalah pasien gangguan kecemasan. Mereka tuh sepertinya agak sulit berempati lah ya, menyadari lah kondisi si orang ini atau si pasien ini gitu. Dia bilang keluarganya kok kayaknya menganggap dia itu bohong atau dia berlebihan. Diminta dia untuk udah tenang aja, pikiran positif. Nah, saya ingin jelaskan buat teman-teman dan juga keluarga yang menonton, kecemasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan kondisi irasional ya. Jadi bukan kayak takut. Kalau takut kan misalnya seperti yang pernah saya bilang, misalnya takut ular, takut apa gitu ya. Kalau misalnya kecemasan itu dia irasional. Jadi nggak tahu emang kenapa, pokoknya kita merasakan cemas aja gitu, kayak
nggak jelas gitu, takut kayak gimana gitu ya, mau ke depannya seperti apa gitu. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Pada dasarnya banyak yang sering kali mengalami gejala ini, dan mumpung banyak di antara kita yang sering kali tahu pasien-pasien cemas atau tetangga kita atau keluarga kita sendiri itu mencoba memahami, ditanya ke dia gitu ya, apa sih rasanya gitu kalau lagi datang seperti itu, mengapa sih kalau lagi dalam keadaan gembira saja, misalnya di dalam saat kumpul-kumpul, di teman-teman, di tempat ibadah ya, bahkan kalau saya punya beberapa pasien tuh sampai sholat Jumat aja dia takut ya, karena dia takut goyang gitu ya kepalanya, rasanya kayak mau pingsan, apalagi saat sujud begitu ya. Kalau mau bangunnya lagi seperti serasa bergoyang itu sering kali terjadi. Jadi pada saat-saat yang tenang sekalipun itu suka terjadi gangguan kecemasan. Nah, makanya daripada itu, kalau dilihat di dalam praktek psikiatri sehari-hari, pasien dengan gangguan kecemasan itu paling banyak datang ke dokter jiwa ya. Dan memang dibandingkan dengan gangguan panik mungkin kelihatannya sama, tapi sebenarnya paling banyak tuh gangguan kecemasan menyeluruh. Apalagi kalau pasien-pasiennya seperti saya yang banyak mengalami keluhan psikosomatik. Itu jelas lebih banyak mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, walaupun gangguan panik juga seringkali ditemukan. Jadi buat teman-teman yang belum memahami, boleh teman-teman nanti search di YouTube channelnya Gangguan Cemas Menyeluruh Dr. Andri atau Andri Psikosomatik. Itu pasti akan ketemu dengan video-video saya, termasuk video-video lama ya, sekitar 2 sampai 5 tahun yang lalu, yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, terutama juga terkait dengan terapi dan bagaimana mencegahnya. Jadi teman-teman bisa lihat video-video lama tersebut. Dan buat teman-teman yang masih berupaya untuk sembuh, saya doakan semoga cepat sembuh, dan mudah-mudahan video-video yang saya berikan ini bisa membantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan subscribe di YouTube channel saya. Mudah-mudahan 100.000 subscriber tahun ini tercapai, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kenworth Company yang sudah memberikan baju ini kepada saya untuk dipakai di video ini. Thank you semuanya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.